kok bisa sekarang tercapai gencatan senjata? Terus apa sih isinya gencatan senjata itu? Apa poin-poinnya? Jadi teman-teman, tanggal 3 Oktober hari Jumat yang lalu, saat itu Donald Trump memposting dalam satu media sosial milik dia bahwa dirinya sudah mendapatkan jawaban dari Gerakan H, jawaban terhadap proposal damainya Donald Trump. Isinya 20 poin, banyak pokoknya 20 poin itu teman-teman. Di antaranya adalah bahwa pertukaran tawanan akan dilakukan 72 jam setelah Israel menyetujui, setelah kesepakatan ini disetujui, kemudian ya, tentara Israel akan menarik diri dari Gaza, kemudian Gaza akan kembali dibangun, bantuan-bantuan akan mulai masuk, 400 kontainer per hari, alhamdulillah. Kemudian gerakan-gerakan perlawanan di Gaza ini akan dilucuti senjatanya. Saat itu Donald Trump sudah menyerahkan proposalnya dan dibaca oleh Gerakan H, lalu di ACC, dan itu luar biasa euforianya. Dan hari ini setelah 6 hari, tadi malam baru diumumkan bahwa gencatan senjata berhasil tercapai. Aktivasinya jam 12 siang waktu Gaza. Nah, teman-teman, saya pernah diundang bicara di salah satu podcast ya terbesar Indonesia. Ya, sebut saja inisialnya Om Deddy Corbuzier. Itu bukan inisial itu ya. Dan saat itu Deddy nanya ke saya, kira-kira sampai kapan? Apakah ini akan berakhir? Dan saya tegaskan, ya ini pasti berakhir seperti yang sudah-sudah. Gimana berakhirnya? Dengan gencatan senjata. Emang mau Israel diskusi gencatan senjata? Ini sudah bukan lagi mau atau tidak mau, mereka terpaksa. Karena Israel sudah menelan banyak kerugian. Tidak hanya Israel, dia juga menarik Amerika, negara-negara Eropa lainnya. Rugi sekarang mereka itu. Mereka sudah kalah jelas-jelas. Kalah di semua sisi. Kalah dari ekonomi, militer mereka juga banyak yang terbunuh di sana. Kemudian mereka kalah secara politik, luar biasa. Perundingan akhirnya tercapai, dan ini seperti yang dijanjikan oleh para pejuang-pejuang hak 2 tahun yang lalu, bahwa kalian itu nggak akan bisa membebaskan para sandera-sandera ini dengan kekuatan militer, mau mengalahkan kami, menghabisi kami, nggak bisa. Ujung-ujungnya kalian akan dipaksa berunding di atas meja. Namun statement itu selalu dibantah oleh Netanyahu bahwa kami akan bebaskan para sandera itu dengan kekuatan militer, bla 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 bla. Ternyata hari ini yang terbukti adalah perkataan para pejuang-pejuang itu. Nah, teman-teman, jangan kita gagal dalam memberikan kredit. Siapa sih yang mendapatkan aplaus dalam perdamaian ini? Apakah Donald Trump yang digadang-gadang akan mendapatkan Peace Nobel, ya, Nobel keperdamaian, ataukah Qatar sebagai mediator, atau Turki, atau Mesir? Oh, tidak. Tidak. Pencapaian ini kredit terbesarnya untuk keluarga Gaza. Mereka yang memaksa negara-negara besar ini harus mau berunding dengan mereka di atas meja perundingan. Luar biasa. Dengan ketegaran mereka 2 tahun terakhir, mereka menolak mengangkat bendera putih, mereka menolak menyerah, mereka menolak bungkam, mereka menolak untuk dijajah habis-habisan. Dan semua itu akhirnya berbuah pada kesepakatan gencatan senjata ini. Apresiasi terbesar buat mereka dan buat para pejuang-pejuang itu. Alhamdulillah. Teman-teman, siapa yang menang, siapa yang kalah? Ini pertanyaan besar kita. Karena akan ada buzzer-buzzer pengkhianat bangsa yang pro Israel itu akan ngomong, weh, Israel menang, Hamas kalah, Gaza kalah. Kita iyakan saja. Tapi yang pasti teman-teman, dalam satu konsep peperangan, ya, menang kalah itu ukurannya bukan casualty, bukan korban jiwa, bukan kehancuran, bukan. Tapi pertama harus dilihat dulu nih pihak yang bertikai. Kalau kedua pihak ini adalah pihak yang sama-sama memiliki potensi yang seimbang, sama-sama sebuah negara versus negara, militer dengan militer gitu ya. Nah, silakanlah kalian bisa ukur tuh. Kemenangan itu dilihat dari kehancuran, jumlah korban jiwa, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi teman-teman, kalau yang bertikai ini
dua kubu ini antara yang kuat secara militer, secara keuangan, secara politik, melawan yang lemah, yang kecil, sebuah organisasi sipil, nah maka beda barometernya. Bukan masalah kehancuran atau kehilangan, tapi lihat ujungnya. Si lemah ini akan dikatakan menang kalau dia berhasil bertahan. Cukup. Kalau dia bertahan, tidak tunduk. Kalau dia bertahan, tidak mau dikontrol, maka dia sudah menang. Apalagi di Gaza, kasus-kasusnya tidak hanya bertahan, tapi warga Gaza itu berhasil memaksa si kuat dan keronco-keronco si kuat. Teman-teman si kuat ini nih, yang sedang menggenggam dunia, berhasil memaksa mereka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan si kecil ini. Luar biasa. Kalian nih, dengan Israel, dengan semua negara-negara baratnya, kalian membebaskan sandera ini, ayo kita berunding yuk. Akhirnya mereka berunding. Nggak cuma bebaskan sandera ya, pokoknya Gaza harus dibangun kembali. Oke, sepakat, kami akan bangun lagi Gaza. Nggak cuma itu, masukin bantuan-bantuan. Oke, kami akan masukin bantuan. Nggak cuma itu, Israel jangan sampai mencaplok Gaza dan jangan sampai ada militer Israel di situ. Oke, kami kabulkan. Jadi nggak perlu perdebatan lagi bahwa yang menang siapa, yang kalah siapa. Kekalahan dari apalagi pencitraan politik, kalah hancur lebur teman-teman. Moral, jelas sekali. Kalah apalagi finansial, ekonomi hancur lebur. Ketika mereka, si penjajah ini, berusaha agar jangan sampai ada bendera Palestina berkibar di rumah-rumah warga Palestina. Tapi hari ini, bendera itu tidak hanya berkibar di rumah-rumah warga Palestina, tapi di seluruh negara di dunia. Masya Allah. Itu kemenangan mutlak dalam segi politik, dalam segi moral dan popularitas. Luar biasa, teman-teman.